Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan dan mempresentasikan mata kuliah pengantar manajemen. Ada beberapa poin. Topik evaluasi yang pertama ialah penerapan manajemen sumber daya manusia dalam mengelola keanekaragaman SDM. Yang kedua, variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Yang ketiga, penerapan komunikasi yang efektif dan efisien dalam organisasi. Yang terakhir, peranan pemimpin dalam organisasi. Penerapan manajemen sumber daya manusia dalam mengelola keanekaragaman SDM. Pengertian sumber daya manusia makro secara umum terdiri dari dua, yakni SDM makro yaitu jumlah penduduk dalam usia produktif yang ada di sebuah wilayah, dan SDM mikro dalam arti sempit, yaitu individu yang bekerja pada sebuah institusi atau perusahaan. Peran dan fungsi SDM dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu secara mikro dan secara makro. Secara mikro, sumber daya manusia berperan dalam hal faktor produksi atau ketenaga kerjaan, sedangkan secara makro, peran sumber daya manusia dalam hal pembangunan dan kependudukan. Berikut peran dan fungsi SDM atau sumber daya manusia dalam ekonomi. Yang pertama, tenaga kerja atau manpower adalah penduduk dalam usia kerja berusia 15 sampai 64 tahun yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan usaha tiap satuan waktu guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. SDM bersama-sama dalam teknologi dianggap sebagai keunggulan kompetitif untuk menjadikan sumber daya manusia sebagai tenaga ahli dalam mengejar SDM bersama-sama dengan teknologi dianggap sebagai keunggulan kompetitif untuk menjadikan sumber daya manusia sebagai tenaga ahli dalam mengejar ketertinggalan dari pembangunan ekonomi. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan adalah suatu proses di mana orang-orang tertentu mempengaruhi tindakan, sikap, dan nilai-nilai orang lain dengan sukarela, antusias, dan dedikasi yang tinggi. Untuk menjadi seorang pemimpin perusahaan yang baik, ia harus memiliki keahlian interpersonal yang luar biasa sehingga mampu digunakan untuk memperbaiki hubungan yang retak dengan para karyawan di suatu organisasi. Komponen sumber daya manusia ada beberapa poin. Yang pertama adalah perencanaan, kedua pengarahan, yang ketiga pengendalian, yang keempat penggandaan, yang kelima pengembangan, keenam kompensasi, dan yang terakhir integrasi penyatuan. Variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Kemampuan dan keterampilan merupakan variabel individu yang dapat mempengaruhi kinerja. Kemampuan merupakan potensi atau kecakupan seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sekaligus sebagai hasil dari pengetahuan. Definisi operasional. Definisi operasional merupakan penjabaran suatu variabel ke dalam indikator-indikator. Dengan adanya definisi operasional pada variabel yang dipilih dan digunakan dalam penelitian, maka akan mudah diukur variabel tersebut. Adalah sebagai berikut. A. Perilaku individu. Adapun indikator dari perilaku individu sebagai berikut. Sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau yang tidak objek, orang, atau peristiwa pada tahun 1999. Adapun penjelasan dari sikap adalah yang pertama pernyataan evaluatif atau menilai yang menguntungkan di perusahaan. Yang kedua fungsi psikis atau rohani. Yang ketiga, fungsi fisiknya atau jasmania. B. Variabel psikologis ataupun indikator dari variabel psikologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur perilaku manusia. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang berusaha menjelaskan perilaku manusia. Yang ketiga, ilmu pengetahuan yang mengubah perilaku manusia. Penerapan ilmu komunikasi yang efektif dan efisien dalam organisasi. Sebuah perusahaan termasuk sebagai sebuah organisasi. Keberhasilan
Keberhasilan sebuah perusahaan ditentukan oleh keberhasilan proses komunikasi antara atasan dan bawahan, baik secara keseluruhan perusahaan maupun di setiap departemen yang ada di dalamnya. Ketika para pemimpin di perusahaan atau departemen dapat berkomunikasi secara efektif dengan bawahan atau anak buahnya, maka pesan yang disampaikan akan diterima dengan baik. Strategi komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif dalam sebuah perusahaan memiliki manfaat yang sangat penting. Karena dengan komunikasi efektif, maka akan terwujud suatu kerjasama yang solid di antara setiap anggota dan juga tim kerja. Salah satu sarana untuk tercapainya komunikasi efektif adalah menguasai seni berbicara. Seni berbicara bukan hanya untuk di atas panggung, tapi juga untuk menjalin relasi dengan sesama anggota perusahaan. Baik dengan rekan kerja, dengan atasan, maupun dengan anak buah, semua memiliki teknik tersendiri. Next slide. Penerapan teori motivasi hierarki Maslow dalam organisasi. Hierarki merupakan abstraksi struktur suatu sistem yang mempelajari tentang fungsi interaksi antara komponen dan juga dampaknya pada sistem. Abstraksi ini memiliki bentuk yang saling tersusun, berkaitan dan sasaran utama yaitu ultimate goal. Turun ke sub-sub tujuan tersebut, selain pelaku yang memberi dorongan, turun ke tujuan-tujuan pelaku, kemudian kebijakan dan strategi tersebut. Next slide oleh Nadia. Peranan pemimpin dalam organisasi. Pemimpin dalam sebuah organisasi memiliki peran penting dalam mengarahkan dan mempengaruhi para bawahannya. Tanpa adanya orang yang mengatur dan mengarahkan suatu organisasi, niscaya organisasi tersebut dapat tercapai tujuannya sesuai visi dan misi. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun perkataan yang tidak mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.